Selamat siang Sobat Masorayan. Siang ini saya dan teman-teman akan berangkat patroli hutan memasuki perbatasan bagian darat hutan Karya Masorayan. Siang ini kita berangkat dengan cara menaiki getek melalui parit kecil ini menuju ke tengah hutan. Kira-kira dengan parit ini akan berjalan kira-kira 200-300 meter. Setelah itu kami akan melanjutkan dengan perjalanan darat, yaitu dengan jalan kaki. Tim saya kali ini bersama Pak Siong, Denny, Kusnadi, dan saya sendiri Yohanes Widodo berangkat dengan peralatan lengkap, mulai dari HT jika suatu saat nanti tidak ada sinyal untuk komunikasi, senter, parang, dan segala macam. Kita membawa peralatan logistik yang lengkap, termasuk juga perbekalan untuk makan dan minum. Sampai jumpa. Kita akan menyusuri parit ini. Salam Masorayan. Air parit ini berwarna hitam, saudara, karena ini adalah air gambut, yaitu air mineral yang berasal dari hutan tropis, sebagaimana yang ada di daerah Kalimantan selalu berwarna hitam. Ini menunjukkan bahwa air ini masih bersih dan belum terkontaminasi dengan berbagai macam unsur, baik itu lumpur maupun zat-zat kimia yang lain. Dan ini adalah air yang sangat jernih meskipun warnanya hitam pekat. Ini adalah air gambut yang tentu saja di sini banyak ikannya, mulai dari ikan haruan, toman, kopar, dan apa lagi Pak Siong? Sapil. Oke, kita akan berangkat melaju terus. Pak Siong siap? Siap. Denny siap? Siap. Pak Ujang siap? Siap. Siap, kita berangkat. Iya. Paritnya semakin kecil, makin ke dalam makin kecil. Munjuk, Mang. Oh, akhirnya kita sampai di pertengahan hutan, saudara. Ini hutan Kalakai. Saya dengan Pak Kusnadi sudah sampai di pertengahan. Setelah melalui perjalanan sekitar 2,5 jam, dan ke depan kita akan sampai ke pondok, sebuah pondok kecil. Kita akan istirahat di sana. Jangan heran, semak-semak ini tingginya melebihi kita, dan bisa saja kita kehilangan jejak jika kita tidak bisa atau tidak hati-hati melihat bekas-bekas jalan kita, terutama teman-teman kita yang sudah di depan. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan sampai jumpa di pondok yang akan datang di sekitar 1 km di depan kita. Sampai jumpa. Berburu titik api dan sawit di hutan Masorayan. Hutan Masorayan merupakan hutan kemasyarakatan yang dikelola sebagai hutan konservasi. Hutan seluas 3.006 hektar itu dikelola komunitas Karya Masorayan. Lokasinya berada di Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Saya, Yohanes Widada, bersama Kusnadi, Dani, dan Siong siang ini melakukan patroli. Tujuannya untuk mengawasi kemungkinan adanya titik api. Selain itu juga mengawasi pembalap liar yang dengan diam-diam menanami hutan yang mereka tebang dengan bibit kelapa sawit. Bermitra dengan PT Sawit Sumbermas Sarana Terbuka, Hutan Kemasyarakatan, HKM, Masorayan melakukan patroli secara rutin. Kali ini, patroli dilakukan di sisi timur HKM Masorayan. Persisnya di kawasan hutan Masorayan yang berbatasan dengan hutan produksi. Tapi hutan produksi itu sudah habis dijarah dan dikuasai warga secara ilegal. Saudara, tidak bisa terbayangkan di tengah semak-semak seperti ini kita bisa menemukan tanaman pohon sawit. Pohon kelapa sawit yang ditanam di sini ini ternyata sudah secara sistematis, artinya terbuat
tertanam dalam baris-baris lari-lari tertentu. Yang ini bisa kita lihat, saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa ada tanaman sawit yang sudah besar di area seperti ini. Saya akan tunjukkan bahwa ini adalah pohon sawit, saudara. Pohon sawit ini kira-kira umurnya sudah 5-6 bulan. Dan saya yakin ini adalah ke belakang sana adalah barisan pohon-pohon sawit. Nah, ini adalah salah satu yang kelihatan di sini. Di tengah semak-semak di hutan rimba seperti ini sudah ada pohon sawit. Dan sisa hutan yang berupa semak rimba itu mereka tanami kelapa sawit. Setelah ditebang, pohon-pohon hutan yang roboh pada umumnya dibiarkan lapuk atau membusuk. Dan dalam waktu bersamaan, warga menanam bibit kelapa sawit. Patroli saat ini adalah mencegah warga agar tidak menebang hutan lagi. Pertama, karena tindakan itu melawan hukum. Kedua, kawasan itu merupakan hutan yang dilindungi. Ketiga, sejak HKM Masorayan mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kawasan hutan Masorayan seluas 3.006 hektar dikelola sebagai hutan konservasi. Kita kembalikan lagi ke sini. Kalau misalnya pada jalan pulang. Sampan ini bisa kita naikin berdua, saya sama saudara Kusnadi. Sementara tim kami sebagian sudah berada di ujung yang tadi melaporkan tidak ada titik api pada sore hari ini yang sebenarnya cukup terik ya. Kita sudah harus mengantisipasi dan mengawasi adanya titik api sehingga kita bisa siaga. Dan laporan dari teman-teman di ujung sana di perbatasan tidak ditemukan titik api. Alhamdulillah, puji Tuhan, sore ini tampak ada mendung. Mudah-mudahan turun hujan. Kita menyusuri parit ke dalam hutan melalui parit yang airnya berwarna hitam. Hitamnya hitam pekat karena ini memang ciri khas air yang berasal dari hutan tropis, terutama yang di lahan gambut, maka airnya berwarna hitam. Meskipun berwarna hitam pekat, tetapi sebenarnya ini adalah air yang jernih. Airnya jernih, ya kan? Dulu masyarakat sangat biasa meminum ini langsung, tanpa direbus. Jadi kalau misalnya haus di hutan, langsung bisa minum air ini. Parit ini kedalaman kira-kira berapa Pak Ujang? 1-2 meter. 1-2 meter. Parit kecil ini dalam. Karena memang dibuat untuk tujuan mengangkut berbagai macam atau transportasi, ya, mengangkut berbagai macam peralatan atau juga mungkin hasil-hasil buruan. Ini ke teman-teman pemburu, terutama di sini adalah untuk mengangkut bibit, ya, Dan hasil nelayan yang mencari ikan di dalam. Nah, juga banyak yang sebenarnya kalau musim-musim kemarau begini, banyak warga yang memang sengaja mencari ikan di dalam. Karena airnya mulai surut, air mulai surut sehingga banyak ikan-ikan mudah ditangkap. Air ini, parit ini, lebarnya sebenarnya antara 4-5 meter sebenarnya ini. Nah, juga banyak yang sebenarnya kalau musim-musim kemarau begini, banyak warga yang memang sengaja mencari ikan di dalam. Karena airnya mulai surut, air mulai surut sehingga banyak ikan-ikan mudah ditangkap. Air ini, parit ini, lebarnya sebenarnya antara 4-5 meter sebenarnya ini. Kita sambil mendayung kanan kiri supaya perjalanan kita lebih cepat.
kita menuju ke ujung perbatasan hutan HKM Masorayan agar kita bisa mengawasi adanya titik api atau tidak ada. Dan yang pasti kita ingin sampai di sana sebelum gelap. Kalau gelap karena banyak rawa-rawa sehingga ini akan menyulitkan kita. Kita ngejar waktu, makanya kita menggunakan sampan ini agar bisa sampai di perbatasan lebih cepat. Kanan kiri kami ini sebenarnya sudah tanah kosong, hutannya sudah nggak ada. Sebagian besar sudah diokupasi oleh masyarakat, sudah ditanami, sudah dibabat dan sudah ditanemin kelapa sawit. Kelihatannya masih semak-semak atau belukar, tapi sebenarnya di dalamnya sudah ada tanaman kelapa sawit. Siap, siap, siap. Satu. Siap. Ebong 2 siap. Bagaimana situasi keadaan di ujung perbatasan HKM? Aman saja posisinya. Enggak ada kebahayaan apa, Bos. Api enggak ada. Oke, siap. Kalau memang aman, kita OTW balik belakang, pulang. Meluncur. Oke, ditunggu di sampan pos 1. Siap, 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 siap. Oke, terima kasih. Lanjut.